sini rupanya. Kalau itu ngecasnya lu. Awal dari sini kemarin ya kan. Dari sebelah kanan. Jauh kali itu lu sampah. Iya dong. Kalian bergabung. Pakai soleh. Ada tas. Bukan perkara tas keranian. Oke, yuk. Kita mulai ya. Lama-lama ngantuk soalnya. Namanya juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Dengar Ipan, jangan ngantuk. Soalnya kalau udah kenyang ini bahaya nih. Makanya saya pakai kacamata ya, agar nggak nampak. Baik para jamaah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas pada asalnya tentang teknis kepulangan. Ya, dimana insyaallah besok kita akan meninggalkan kota Madinah, kita berangkat balik ke Indonesia dari Madinah insyaallah ta'ala menuju Jeddah. Dari Madinah menuju Jeddah. Insyaallah penerbangan jam 23 lewat. Ya, jam 23 lewat. Artinya jam 11 malam. Biasa penerbangan seperti itu semuanya ya. Jam 12, jam 11.55, jam 11.20 penerbangan menuju Indonesia. Karenanya insyaallah nanti kita sebutkan ya teknis kepulangan dari hotel jam berapa, di Jeddah sampai insyaallah jam berapa, kemudian berangkat sampai ke Indonesia jam berapa insyaallah ta'ala, kemudian teknis koper ya, bagaimana yang harus diperhatikan terkait dengan masalah koper, terkait dengan masalah bawaan. Ya. Baik. Namun sebelum itu para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sedikit saja kita akan sampaikan mungkin satu faedah saja. Satu faedah hikmah yang mungkin bisa kita renungkan dan kita pelajari terkait dengan kepulangan kita dari kota Madinah. Jadi kalau kita lihat ya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dari keberangkatan kemarin dari kota Medan. Di tanggal berapa ya? 15 kita berangkat. Tanggal 15 kita berada di Kuala Namu. Kemudian terbang sampai akhirnya di Jeddah. Kemudian di Jeddah kita bergerak ke Mekah. Di Mekah di hotel. Kemudian sekian hari beraktivitas kita pindah lagi ke Madinah. Ya, sampai di Madinah kiranya ini sudah menjelang kepulangan di mana kita akan meninggalkan kota Madinah. Apa yang bisa kita renungkan dan kita pahami, kita ambil ya, yang kesimpulan atau mungkin faedah dari pergerakan kita, perjalanan kita dari tanggal 15 sampai hari ini dan sampai besok dan akan kembali lagi ke tanah air insyaallah. Ini sebenarnya menggambarkan dari sisi kehidupan manusia. Di mana kita dalam kehidupan ini hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya berpindah dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya, sampai akhir daripada tahapan kita adalah surga atau neraka waliyadzubillah.
Coba bayangkan para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu mungkin kita belum ada. Ya. Artinya kita masih berada di dalam sebuah catatan di Lauh Mahfuz bahwa si fulan akan dilahirkan di atas muka bumi pada hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian di tempat ini. Sampai akhirnya tahapan yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita tibalah waktunya. Sehingga pada waktu yang sudah ditentukan tadi kita dilahirkan. Kemudian kita besar, ya, kemudian tumbuh besar menjadi orang dewasa dan seterusnya. Dan setelah perjalanan panjang dalam kehidupan dunia ini, mau tak mau kita akan meninggalkan tahapan ini. Tahapan hidup dunia, kita akan masuk ke tahapan kehidupan alam barzakh. Jadi pertama tahapan yang kita lalui adalah tahapan kita belum diciptakan. Kemudian masuk ke tahapan hidup di dunia yang sekarang kita berada padanya. Berarti kita berada di tahapan kedua ini. Tahapan pertama telah kita lalui, di mana kita sama-sama dulu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insan bahwa manusia itu hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu dari kehidupan manusia di mana waktu itu ia masih dalam kondisi tidak ada seorang pun yang menyebutnya. Artinya tahapan pertama kita belum diciptakan tapi catatan untuk diciptakan sudah ada di Lauh Mahfuz. Ini semua kita sudah melaluinya. Hari ini kita berada di tahapan kedua. Di mana tahapan kedua ini para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tidak lama. Tahapan kedua ini hanya Allah berikan untuk kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Ini tahapan yang paling singkat dan sangat sedikit yang bisa melampaui umur ini. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mau tak mau tahapan yang kita sekarang berada padanya ini akan berakhir. Dan kita akan masuk di tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah alam barzakh. Setelah kita mati, kita berada di satu alam yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Di sana kita menunggu kehidupan berikutnya. Dan ini adalah tahapan yang sangat panjang. Di mana kalau ada orang yang meninggal 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, sampai hari ini mereka masih di tahapan itu, di alam barzakh. Barulah kemudian manusia setelahnya akan memasuki tahapan yang keempat, yakni tahapan kehidupan kekal abadi. Kalau tidak di surga, maka ia masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari perjalanan kita, maka hendaknya kita memanfaatkan setiap tahapan yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita berada di Makkah kemarin, kita maksimal melakukan apa yang bisa kita lakukan selama kita di Makkah. Tatkala kita di Madinah, kita juga melakukan hal yang maksimal yang bisa kita lakukan untuk kehidupan akhirat selama kita di Madinah. Dan cepat atau lambat, Madinah pasti akan kita tinggalkan dan kita akan balik ke tanah air. Kemudian di tanah air juga cepat atau lambat kita akan tinggalkan. Sehingga manusia itu dalam kehidupan berpacu dengan waktu yang Allah anugerahkan kepadanya. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini satu sunnatullah yang tidak mungkin ditolak. Kita akan melalui tahapan-tahapan ini sampai ujung mentok tahapan kita adalah dengan harapan kita bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Karenanya yang harus kita renungkan adalah istiqomah. Apa itu istiqomah para jamaah? Istiqomah artinya continue di dalam melakukan kebaikan yang selama ini sudah kita biasakan mengerjakannya di dua tanah suci. Jangan sampai sudah berapa hari kita di sini? Di Mekah 6 malam. Di sini 5 malam. Jangan sampai hari-hari yang penuh dengan ibadah ini kita turun di Kuala Namu hilang semuanya. Karena Rabb kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah sampai kapan? Batasnya sampai kematian. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Karenanya jangan sampai Allah yang kita sembah di Masjid Nabawi ini nanti di Medan enggak kita sembah lagi. Allah yang memerintahkan kita menutup aurat selama kita di Madinah. Ya, tidak ada seorang pun di sini berani membuka aurat keluar dari rumahnya.
semua orang mengerjakan sholat, semua orang beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita beribadah dengan baik kepada Allah di Madinah ini, di Masjid Nabawi ini, tatkala pulang kiranya semua kita tinggalkan. Ya, ini hal yang hendaknya kita camkan bersama sehingga ibadah umroh kita sekian hari selama di tanah suci benar-benar ada dampaknya, ada pengaruhnya dalam kehidupan. Pulang umroh, ucapannya semakin bagus, bicaranya, sikapnya, ibadahnya, tutur katanya, perilakunya semakin bagus. Ada pengaruh umrah. Ini menunjukkan bahwa umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya kita renungkan para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karena sebagaimana kita sebutkan tadi, masa yang Allah anugerahkan kepada kita tidak terlalu lama. Cuma 60 sampai 70 tahun. Ini bukan nakuti yang umur sudah 50 tahun tinggal berapa? Tinggal 10 tahun lagi. Mau tak mau seperti itu. Yang sudah 40 tinggal 20 tahun lagi. Tapi belum tentu yang muda masih panjang umurnya. Karena ada sebagian menyangka, oh saya masih muda, masih 50 tahun lagi, masih 25 tahun lagi. Belum tentu. Intinya kita harus maksimalkan kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk beribadah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Apa kesempatan yang telah Allah berikan, manfaatkan untuk ibadah dengan sebaik mungkin. Jangan hanya ibadah di Masjid Nabawi. Jangan hanya ibadah di tanah suci. Akan tapi beribadahlah dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Dan yang paling harus kita perhatikan adalah ibadah sholat. Ibadah sholat yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Sholat adalah standar yang Allah berikan untuk baik atau tidaknya semua amal. Nabi SAW bersabda, apabila sholat seorang hamba bagus, maka baguslah seluruh amalnya. Apabila sholat seorang hamba rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga ibadah umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa tetap istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, adapun terkait dengan teknis, Ustadz Abu Marwa izin. Beliau mengarah ke arah Baqi ya. Ada keperluan di sana. Jadi teknis mungkin bisa saya ambil alih ya, penjelasan tentang teknis. Karena insya Allah kita juga sedikit-sedikit paham teknis. Ya. Jadi besok koper seperti biasa dikeluarkan dari kamar. Kalau Ustadz Abu mengatakan siap sarapan. Tapi saya khawatir kalau siap sarapan terlalu mepet waktunya. Bagusnya memang koper itu dikeluarkan seperti kemarin. Tatkala kita mau berangkat ke Madinah. Keluar sholat subuh, koper sudah dikeluarkan. Sudah di packing bagus. Ya. Sholat subuhnya kalau keluar jam 2 gimana? Jam 2 itu dikeluarkan. Ya, intinya keluar mengerjakan sholat subuh, koper sudah dikeluarkan. Makanya malam ini fokus untuk belanja lagi. Iya, belanja saja. Yang penting, kalau berlebih tanggung jawab masing-masing. Ya kan? Ya kan? Kalau berlebih tanggung jawab masing-masing. Nggak apa-apanya. Ya, bayar aja. Ya kan? Kalau berlebih bayar saja. Nah, bagasinya, iya. Kalau berlebih bagasi bayar. Pakai dolar deh hitungannya. Iya, nanti sampaikan. Berapa? 20? 30. Batik 30. Bisa. Kalau bawa batu mungkin berat lah. Ini kan enggak. Enggak ada yang beli coklat batu kan? Enggak ada beli coklat batu kan? Ada. Ada berat lah. Taib. Jadi keluarkan setelah sholat subuh, maka malam ini fokus kalau mau nambah belanja dan fokus packing. Ya. Kalaupun seandainya misalnya agak berat, ada yang mau ditenteng, bagusnya baju yang ditenteng. Ringan. Kalau oleh-oleh itu berat. Masukkan koper. Adapun aturan-aturan
Insya Allah semua sudah paham ya. Air atau cairan, sebagaimana telah kita sampaikan kemarin keberangkatan, jangan lebih dari 100 mili. Cairan, ya. Tapi kalau di koper insya Allah biasanya aman kalau di koper. Biasanya, tapi itu pun jangan banyak-banyak kali lah. Ya pandai-pandai kita aja lah. Karena kalau nanti bermasalah masing-masingnya itu ditanya. Tapi kita sudah ingatkan sebenarnya cairan dalam jumlah yang besar pun dilarang ya, dilarang untuk dibawa naik pesawat. Taib. Jadi setelah subuh, menjelang subuh, tatkala kita keluar subuh, koper dikeluarkan. Insya Allah kita akan meninggalkan kota Madinah di paling lama jam 11 ya. Paling lama jam 11. Nanti kita coba untuk makan siangnya nasi bok. Insya Allah ta'ala. Jantung boleh insya Allah. Albaik mau? Bilang sama ayah, nanti kan Albaik. Taib. Taib. Kalau terkait dengan menunya itu tergantung catering. Apa yang dimasak catering hari itu, itulah yang makan. Makanya sebenarnya para jamaah, saya pingin kita punya perusahaan bersama. Namanya catering Padang. Itu insya Allah, Masya Allah. Karena menunya kan daging juga. Di sini kan daging, ayam. Tapi sebenarnya yang masalah itu apanya? Cara masaknya sehingga rasanya kurang ngena di lidah kita. Nggak nendang dia. Iya. Jadi boleh juga lah. Iya. Ya. Tapi intinya apa yang disediakan oleh catering itu yang nanti dibawa. Jadi insya Allah makan siang nggak di hotel. Kita langsung berangkat jam 11 menuju Jeddah. Menuju Jeddah. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, nanti di Jeddah, sebenarnya saya lebih senang nggak usah berhenti lagi ke Kornes. Kita bisa langsung ke bandara. Karena kalau kita berhenti lagi ke Kornes, biasanya untuk belanja lagi. Kira-kira ada yang mau belanja lagi? Nggak ada. Karena di Kornes itu kita bahasanya apa? Hanya sekedar mengulur waktu. Makanya kalau jam 11 kita berangkat, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 7 jam dengan istirahat. 7 jam dengan istirahat di rest area. Nanti di rest area ada bakso. Di rest area ada mie ayam. Silahkan dipesan sesuka hati Bapak Ibu. Bayar sendiri. Nah, di rest area. Ya. 7 jam. Berarti jam berapa kita sampai Jeddah? 11. Oh iya. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kurang lebih kan pas itu. Ya pas untuk mengantisipasi kalau mungkin ada macet atau hal-hal yang lain sehingga akhirnya kita tidak terlambat masuk ke bandara. Karena kalau di Kornes pun seat biasanya memang ada namanya City Tour Jeddah. Tapi Masya Allah kasihan juga jamaah udah capek. Kemudian masuk ke Kornes, ke pasar lama itu mau dibeli juga sama seperti dibeli di sini. Harganya kadang lebih mahal. Kemudian tempat duduk juga tidak banyak sehingga akhirnya jamaah itu di pinggir jalan. Makanya kita usahakan berangkat dari sini tidak pagi ya. Ya, tapi jam 11 kita berangkat, kita langsung menuju bandara. Paham ya insya Allah ya? Baik. Adapun terkait dengan makan malam, insya Allah ada yang makan malam. Nasi bok. Ya, ya berdoa aja lah, berdoa aja. Moga cair albaiknya. Moga. Tapi kami bisa janji nasi bok. Albaiknya, ya Allah ya Tuhanku. Semoga. Aminkan lah, aminkan. Karena albaik itu mahal.
Nah, atau yang mau nugget aja biar murah. Ah, ah. Nasinya Enggak, maksudnya kalau ayam kan nggak bisa payah pecah-pecah. Kalau nugget kan bisa bagi-bagi. Kalau nanti mau pesan, Albaik dibawa pulang, nanti kita infokan di grup agar disediakan. Nanti ada jasa titipnya. Kena cas. Bukan saya ya. Bukan saya, tapi ini memang penyedianya gitu, Kak. Kami pun kalau pesan, kami pun kena juga. Kami pun kena jasa titip juga. Karena antriannya lama. Gitu. Jadi nanti ya kalau mau beli sendiri jalan sana, silakan. Sana. atau kara kalau mau dekat ya kan. Tapi kata mereka kara enggak. Atau jasa titipnya misalnya di Jeddah. Jadi nggak kena 1 hari dia. Jadi kalau kita beli pagi, berarti 1 hari, 1 malam, 1 hari lagi. Gitu dia. Tapi kalau dia nanti kita pesan sama handling kita di Jeddah, handling kita di Jeddah, iya 1 hari 1 malam. Berkisar antara 22 sampai 25 real. Itu masih murah dibandingkan beli di Medan. Di Medan berapa? Berapa kemarin di Muslim dikasih? 200? Lebih. 40.000? 40 real. Iya, gitu. Udah? Mau beli sini aja? Nggak apa-apa kalau mau beli. Cuman dia 2 hari, 1 malam. Itu kalau langsung dimakan. Kalau dimakannya besok lagi, insya Allah 2 hari 2 malam. Enak aja. Tapi agak lain sedikit lah. Enggak. Terserah. Nanti yang penting kita berikan fasilitas kalau memang mau beli kita list di grup. Ya karena memang banyak yang menanti mungkin Albaik. Ya. Oke, paham ya insyaallah ya. Ada yang ditanyakan? Di alam barzah ada yang dapat nikmat, ada dapat siksa. Yang paling banyak siksa alam barzah itu yang tidak baik dalam cebok tatkala buang air kecil. Nabi SAW bersabda, istanzihu minal baul. Nabi SAW katakan, setelah buang air kecil, hendaknya kalian membersihkannya dengan baik. Karena mayoritas orang yang disiksa dalam barzah adalah karena air kencing. Harus bersih. Iya. Jadi kita diperintahkan dalam syariat untuk bersih dari semua najis. Termasuk gibah, namimah, menukil cerita untuk merusak hubungan antar sesama kaum muslimin. Ini ini di antara hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, makanya alam barzah itu panjang. Alam barzah sangat panjang. Ya, alam yang berada di antara dunia dan alam yang berada di antara akhirat. Jadi ada yang diberi nikmat, ada yang disiksa. Kalau diberi nikmat, subhanallah, dia akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian dia akan dibukakan untuknya pintu surga. Sehingga akhirnya ia merasakan hawa, angin, dan wangi surga. Dan dikatakan kepadanya, kelak engkau akan masuk ke tempat ini. Ini alam barzah. Sehingga nanti kalau masuk ke mana? Ke surga, orang yang akan masuk surga dia sudah tahu tempatnya di mana, karena sudah diperlihatkan kepadanya tatkala ia berada di alam barzah. Wallahu a'lam. Beriman kepada Allah, beramal saleh. Ya, beriman kepada Allah dan beramal
beramal saleh. Allah SWT berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan di dunia maupun di akhirat. Artinya kalau dia ditanya, orang yang beriman beramal saleh, tatkala ditanya nanti di akhirat atau di alam barzah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, dia akan menjawab dengan jawaban yang benar. Jadi iman dan amal saleh secara umum ini akan menyebabkan seorang akan mendapat nikmat di alam barzakh. Cukup? Mau langsung belanja? Enggak, nanti tugas Khawatirnya itu dia. tertukar. Enggak gini. Yang penting kalau kopernya Irfan dan Bunda Irfan tertukar dengan koper Ustadz ikhlas. Ustadz ikhlas. Ikhlas. Tak perlu nanti Irfan dan Bunda sibuk-sibuk mengantar untuk menukarnya ke Binjai. Ustadz ikhlas. Bilang aja kalau mau titip bagasi kan kurang gitu. Kalau mau titip bagasi juga nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya berat. Nah. Oke. Jadi, apanya? Enggak ketukar karena nanti akan kita pisahkan. Kita pisahkan sesuai nama. Insya Allah Ta'ala. Karenanya kopernya itu memang kan sudah kita bagi apa? Name tag-nya harus lengketkan seperti semula. Kalau ada yang terputus bilang sehingga nanti petugas menggantinya dengan baru. Oke. Pertama ketiduran, kedua keterusan. Ketiga, kebingungan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kehabisan. Terakhir kehabisan mereka. Ya. Ada tambahan mungkin dari Mutawif Muda. Oke. Habis subuh koper keluar. Sebelum subuh. Mau berangkat subuh koper keluar. Ya, baru biasa. 11 hari 8 kita berangkat. Kalau mau pesan Al-Baik, pesan. Nanti kena uang apa titipan. Jam 6 sampai 22 atau 25. 23. Kita tanya. Atau kalau nanti ada petugas kita bisa pesan di sini, biasanya sebelum kita berangkat dia sudah pesan, kemudian menjelang berangkat Al-Baiknya diantar di hotel. Atau kita pesan lewat petugas Jeddah. Terserah. Banyak-banyak aja pesan Al-Baik bagus. Hah? Satu orang 5 misalnya. Nggak ada tanya tentang pakai seragam nggak? Oh ya itu tuh seragam. Enggak kan? Oh ya, udah nggak usah pakai seragam nggak apa-apa. Pakai ya, sayang ya. Jadi kita pakai. Nah, jadi ini ada usulan untuk pakai seragam. Ada. Ada Ustaz, coba voting siapa yang mau. Ya udah, nggak usah pakai nggak apa-apa. Kan udah saling kenalnya ini. Kemarin waktu berangkat karena belum saling kenal. Takutnya itu siapa ya gitu. Sekarang kan sudah saling kenal. Muji apa lagi tanya Pak Muji? Nanti di pesawat kita ingatkan ya, di pesawat sholat subuh sama-sama kita menjaganya. Karena biasanya sholat subuh kita masih berada di atas pesawat. Dan kalau kita tidak perhatikan sama-sama menjaga, biasanya sudah lewat waktunya baru terbangun semuanya.
Insya Allah satu pesawat pada tidur itu. Di sini aja doa kayak gitu. Nah, Mana lah? iya biasanya seperti itu. Kalau tidak dijaga, diperhatikan, ini kita ingatkan supaya kita betul-betul. Jadi kalau ada yang pas tidak bangun dan tahu waktu, langsung bangunkan sebelah dan minta dibangunkan yang lainnya sehingga kita bisa sholat subuh tepat waktu. Kadang-kadang dia lupa juga. Biasanya dibuka jendela nampak. Nanti kita juga berusaha ya minta ke pramugari untuk agar meminta diumumkan. Karena kalau udah ngantuk kali, suara pilot pun nggak dengar. Ya kan? Oke, ada yang lain? Saya kira cukup ya. Sudah jelas, lengkap. Silahkan belanja lagi.